Jam dinding sudah menunjukkan pukul 19 malam, di mana waktu ini hampir semua orang tengah mengisi amunisi setelah seharian penuh berkutat dengan pekerjaannya. Bahasa kerennya dinner, ada yang menikmatinya di luar maupun di kediamannya masing-masing. Seperti sekarang ini ruang makan yang cukup luas dengan meja panjang berisi 10 kursi hanya diisi oleh 3 orang saja. Sunyi hanya suara dentingan sendok garpu yang beradu dengan piring beberapa menit. Kemudian mereka selesai. Kamu harus cepat bergerak. Jangan sampai kita berada di belakang mereka. Titah Anthony datar namun penuh dengan penekanan. Jawab Erik setelah menenggak air putihnya hingga tandas. Ada apa, Pak? Proyek baru lagi atau apa? Tanya Zahra penasaran. Iya, proyek baru. Mamah mau ikut? Nawar Anthony dengan menaiknya, turunkan alisnya menggoda sang mama. Zahra mengerutkan kedua keningnya. Emang apa restoran baru lagi? Proyek bikin adik untuk Erik. Bisiknya tepat di telinga sang istri, hingga membuat Zahra mendelik, dan kedua pipinya bersemu merah. Gimana? Goda sang papan, dengan menaik turunkan alisnya kembali. Plak. Zahra langsung menapak lengan. Tekar sang suami, apaan sih, Pak? Gak mau ya kita itu harusnya menimang. Cucu bukan anak lagi. Dasar gak ingat umur, ucapnya melengos pergi, meninggalkan mereka berdua. Anthony merutuki kebodohannya saat membahas masalah penting ini. Untung sang istri tidak terlalu ambil pusing dan tidak curiga terhadap pembahasan mereka. Sedangkan Erik hanya tersenyum kecil. Melihat keharmonisan keluarganya, dia sangat berharap jika kelak ia membina rumah tangga seperti kedua orang tuanya. Erik duduk di balkon kamarnya, ditemani dengan susu kotak strawberry. Sudah kotak keempat ia habiskan. Ia sangat membenci kebiasaannya ini. Tetapi apa boleh buat, hanya minuman ini yang bisa diterima oleh lambungnya. Pikirannya berkecamuk lagi dan lagi. Wajah milik El mengganggu pikirannya. Bahkan akhir-akhir ini, ia menyadari jika tak pernah memikirkan kiranya lagi. Sang mantan yang masih ia sayangi. Asumsinya mungkin begitu. Hari ini, banyak sekali kejutan yang ia tahu, termasuk El bekerja menjadi dokter di rumah sakit keluarganya, dan mengenai statusnya. Ia mendengus ketika ingatannya kembali siang tadi. Berani-beraninya dia memarahiku di depan semua orang. Kan memang anaknya yang salah. Dasar ibu dan anak sama-sama menyebalkan. Apalagi suaminya sok tampan. Cibirnya merotasikan bola matanya malas. Cari informasi tentang wanita itu. Jangan sampai ada yang terlewatkan sedikit pun. Titahnya kepada orang di seberang sana. Lalu memutus sambungan teleponnya sepihak tanpa memberikan waktu orang itu untuk menjawab. Tikus kecil, tunggu kau masuk ke dalam perangkapku dan menyusul si tua bangka itu. Seringnya iblis muncul di raut wajah Erik. Ellie menghela nafas lelahnya karena ketenangannya lagi-lagi diusir oleh dua manusia menyebalkan. Yang sialnya sahabat dekatnya itu. Lalu tengah berada di kamar pribadinya. Samar-samar ia mendengar suara berisik yang tak asing baginya. Siapa lagi kalau bukan Vina dan Maureen? Hanya mereka yang bebas keluar masuk apartemennya. Cek live. Kalian habis ngapain? Katanya El kepada keduanya. Ia keluar dari kamarnya dengan penampilan lusuh mereka. Gila, gila, gila. Sumpah bisa-bisanya. Apartemen mewah dan seelit ini lift sampai rusak. Dan lu bayangin dari lobi kita naik tangga darurat anjir. Kerotos kesal Vina dengan nafas tersengalnya. Bayangkan saja di sini ada 60 unit apartemen. Tapi 50. Hahaha. Lalu tertawa terbahak-bahak. Bodoh, lo juga ikutan Rea? Menatap Maureen yang tengah meneguk air hingga tandas. Dipaksa, jawab Maureen sewakta. Gak setia kawan banget sih lo. Vina melotot kesal kepada Maureen. Siapa yang suruh lo berdua kesini Ege? Sambungnya dengan memegangi perutnya. Sang terasa sakit akibat terlalu lama tertawa. Orang pintar mana yang mau naik ke lantai 60 tanpa liur? Gue yang punya apartemen aja udah. Mending gue cari hotel buat tidur. Sambung Ele menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan mau tahu ya, jam 10 lo berdua harus keluar dari apartemen gue. Gue gak mau kejadian tadi pagi telat lagi. Bisa jelek reputasi gue nanti. Memperingati dua manusia di depannya. Setelah perdebatan unfaedah itu selesai, mereka bertiga tengah asik menonton televisi, dan jangan lupakan ketiga mulut mereka yang penuh dengan cemilan. Seakan tak kenal lelang.
Selamat malam pemirsa, Hekale Berita. Malam ini adalah dari keluarga konglomerat. Dengan marga Ludovic, baru-baru ini mereka telah meresmikan mall yang digadang-gadang akan menjadi mall terbesar di kawasan Jakarta. Setelah 10 tahun masa pembangunan akhirnya, mall ini dapat beroperasi sejak 2 hari yang lalu. Ludovic marganya Erik kan? Elle bertanya kepada kedua sahabatnya. Jawab Maureen, selain jadi keluarga, konglomerat marga Ludovic juga terkenal dengan keluarga cemaranya, di mana ayah dan ibunya Erik menjadi couple goals pasangan romantis. Indah banget ya, hidupnya Erik, udah tampan, banyak duit, punya keluarga cemara. Celetuk Vina sembari berkhayal tentang Erik. Tapi sayangnya dia gamon sama mantannya. Dia bego kalau tentang percintaan. Timpal Maureen. Wanita yang pas di sirkuit itu, bukan si mantannya? Tanya Elle, keduanya mengangguk membeberkan jawaban Elle. Cinta boleh, bego jangan. Hibir Elle meremehkan Erik, makanya pacaran, jadi ngerasain ditinggal. Pas lagi sayang-sayangnya, ucap Vina dihadiahi toyoran di kepalanya oleh Elle. Dia, cewek modelan tante-tante girang, aja digamonir. Cantikan juga gue kemana-mana. Celetuk Elle dengan sewotnya, entah kenapa mendengar cerita ini, Elle jadi kesal sendiri. Ini, ngamuk bos, Vina mendelit. Jangan lo cemburu ye? Menarik turunkan alisnya menggoda. Elle yang ditatap seperti itu, menjadi salah tingkah. Dia gak jelas loh. Pulang-pulang sana, udah jam 10 lebih. Elle mengusir kedua sahabatnya ini. Beneran kita diusir, lo tega? Kak, gak usah lebay Vin, liftnya udah bener. Pihak keamanan barusan kasih tahu, mendorong-dorong Vina, sedangkan Maureen hanya menghela nafasnya malas melihat kedua orang itu. Ia pun mengekori. Keduanya keluar dari apartemen Elle. Dih, apaan lebay banget fotonya. Tapi cantik juga sih si Kirania ini. Elle menatap layar iPad dengan serius. Jemari lentiknya terus men-scroll berita dan foto-foto di situ. Goblok. Ngapain gue kepo sama dia? Umpatnya lalu melempar iPad itu ke sembarang arah. Setelah kedua sahabat breaknya itu pergi, ia tiba-tiba kepo dengan hubungan Erik dan Kirania.